Soalnya kadang-kadang kalau misalnya kombinasinya itu striking dan grappling, tapi grappling dari sisi submission lemah, kalau dia bisa melakukan transisi dari satu posisi ke posisi yang lain di grappling, itu bisa menggunakan striking untuk mengalahkan lawan juga, nggak harus dengan submission. Misalnya kalau dari guard position, kakinya bisa di pinggang, seperti Spider kan bisa melakukan tendang ke muka atau apapun, ini nggak harus, atau bisa bangun dengan Muay Thai Muay Thai tip ya, plum dengan dengkul. Jadi nggak harus selalu dengan kuncian misalnya. Ya, tapi disitulah strategi dan kerjasama dengan coach itu menolong kayak fight sebelumnya ya. Jadi kita lihat di sini tidak penting untuk well rounded, tapi juga karena ini pertandingan, strategi itu juga nggak kalah penting ya. Oke, jadi selain kemampuan juga strategi yang menentukan kemenangan ya. Strategi dan gimana cara integrasi tadi kan, mempaket semuanya menjadi satu fighting style yang kemudian bisa dan efektif gitu. Ya. Mungkin juga kita bisa lihat dari sini game plan-nya, dari timnya itu mempersiapkan game plan itu bagaimana untuk setiap fighter ini. Ya. Dan pertarungan akan segera dimulai. Partai perbaikan peringkat di kelas featherweight antara Jeffrey Arianto Utomo melawan Kalian sudah tahu peraturannya? Ikuti perintah saya. Silakan Bung Teo. Kita memulai partai ketiga pada malam hari ini antara Jeffrey Arianto Utomo dari RTC Surabaya melawan Marton Tampu Bolon, Smack Samarinda. Juri 3, Dewan Juri, Timekeeper, fighter ready, fight! Ya, dan pertarungan dimulai ronde pertama. Marton terlihat sangat solid dengan gerakan-gerakan boxingnya. Ya, dikeluarkan head kick dari... Ya, dan mereka saling menjual beli pukulan setelah tendangan yang sangat keras dilemparkan kepada Marton. Dan Jeffrey melakukan ground and pound. Marton berusaha recover dari pukulan-pukulan tadi dengan melakukan gerakan guard. Ya, mereka bergelut di bawah posisi ground. Jeffrey melakukan pukulan-pukulan pancingan dan Marton berusaha keras untuk mengeluarkan posisi untuk kembali berdiri ke atas. Ya, Jeffrey memojokkan Marton ke cage. Tampaknya tidak terlalu banyak yang terjadi di ground. Apakah wasit akan menaikkan mereka kembali ke atas? Ya, dan Jeffrey melakukan pass ke half guard. Melakukan banyak gangguan, elbows, pukulan-pukulan gangguan. Marton hanya bisa bertahan. Ya, ini gerakan yang posisi yang agak sulit. Tampaknya Marton berusaha dan Jeffrey mendapatkan full mount, tapi kaki Marton kembali berusaha mengambil posisi kembali ke half guard. Ya, dan Jeffrey mendapatkan full mount. Ground and pound dilemparkan kepada Marton. Tampaknya akan berakhir, pemirsa. Ya, Jeffrey terus memukul. Tapi tampaknya Marton bisa bertahan. Berusaha menaikkan balik. Dan knee ke arah muka, pemirsa. Tendangan lagi head kick. Marton kembali lagi ke atas. Mereka kembali untuk bertukar pukulan. Tampaknya ada cut di bawah mata kiri Marton. Efek tendangan tadi. Ya, dan mereka saling menjaga jarak lagi. Ya, head kick lagi kepada Marton. Marton berusaha melakukan takedown, tapi berhasil ditangkis oleh Jeffrey. Tapi Marton terus mengejar. Sangat mengagumkan Marton malam ini melakukan takedown dari seorang yang mempunyai background striking yang sangat solid. Sekarang Jeffrey berada di bawah. Knee ke arah kepala, knee ke arah badan. Full mount dan tidak berhasil memasuki half guard. Tetap berbahaya. Dia melakukan posisi yang agak... Oh, Marton melakukan choke. Tapi tidak masuk. Ya, dan full mount. Tampaknya full mount dapat. Ya, Marton berhasil masuk full mount dan choke. Kita lihat apakah Jeffrey akan tap. Tidak, belum terlalu masuk. Sepertinya choke-nya masih belum berada di bawah leher. Di bawah dagu maksud saya, maaf pemirsa. Dan keadaan berbalik. Oh, ini dalam. Ya, kita lihat apa. Ya, dan terlepas. Mungkin karena dan elbows dilemparkan, pukulan. Kembali menghujani pukulan kepada Marton, Jeffrey. Ya, pukulan-pukulan mengganggu.
Mereka masih bertahan di posisi guard. Tampaknya mereka berusaha untuk recover. Ya, pukulan-pukulan mengganggu kembali. Ya, kembali pukulan-pukulan yang hanya mengganggu. Marton berusaha untuk bridging, membalikan posisi, tapi tidak berhasil. Oh, terlihat di jidat atas Marton sudah bengkak besar. Benjolan besar efek dari elbow tadi. Ya, mereka masih memperebutkan posisi, pukulan-pukulan kecil. Tampaknya Jeffrey sangat bagus. Melancarkan lemparan-lemparan elbow-nya hari ini, serangan sikutnya sangat luar biasa. Kembali masih di posisi yang sama, mereka masih berebut posisi. Banyak kesempatan Jeffrey untuk melakukan pass guard sebenarnya. Ya, dan mereka masih melakukan pukulan-pukulan gangguan. 30 detik lagi di ronde 1. Fighter action. Pukulan ke badan. Dan kembali elbow. Dihujani dengan sikut, pukulan. Ya, hammer fist. Lagi dan lagi Marton tidak dapat mempertahankan diri dengan baik. Tapi bisa kembali lagi. 10 second. 10 detik lagi. Kita akan masuk ke ronde 2 tampaknya pemirsa. Sobek besar di bawah matanya Marton. Ini akan menghalangi dia bertarung di ronde kedua. Serangan yang bagus oleh Jeffrey. Luar biasa tendangan-tendangan head kick-nya tadi di ronde pertama. Terlihat kedua petarung agak kelelahan tampaknya dari ronde pertama tadi, pertarungan pertama. Kita lihat apakah ronde kedua mereka masih memiliki tangki gas yang banyak untuk bertarung seperti ronde pertama. Ini gerakan yang sangat bagus oleh Jeffrey. Dia sangat aktif di bawah. Tidak memberikan lawannya kesempatan untuk berpikir. Terus-menerus pukulan dihujani. Luar biasa. Tampaknya Jeffrey memiliki keunggulan dibanding Marton di posisi ground. Ini tadi barusan knee ke arah kepala. Ya, dan kita memasuki ronde kedua pemirsa. Second now. Fighter ready, fight! Ronde kedua, Marton ingin langsung menyerang tapi Jeffrey mengetahui. Ya, dan low kick yang bagus, berusaha take down kembali oleh Marton. Jeffrey knee. Bagaimana pendapat Anda, Bung Bram, untuk pertandingan ini? Dari sini kita juga bisa melihat Jeffrey itu memiliki suatu advantage yang cukup besar, dan kita juga sudah melihat dia banyak perkembangan ya dari sejak dia bermain terakhir kali. Sudah bisa mengalir dari dari tadi takedownnya langsung. Dan kembali full coba. mount. Tampaknya mereka lumayan juga ya untuk bertarung di bawah ini antara Jeffrey dan Marton. Tidak diduga-duga ya? Tidak diduga-duga. Keduanya sudah bisa dapat posisi yang mount juga. Dan kali ini menarik ya justru. Tapi tampaknya Jeffrey kembali ke atas. Seharusnya tadi menurut Bung Bram gimana? Marton harusnya mengambil ke belakang. Tadi Marton sepertinya tidak memang mencoba untuk mendapatkan back mount, tapi kemudian meleset dan kemudian dia justru malah jatuh ke posisi bawah dan harus kembali ke posisi guard ini. Karena sangat tidak menguntungkan saya lihat ya di posisi ini. Dari tadi Marton kena pukul terus nih. Iya, saya sangat disayangkan ya. Sebetulnya Marton itu dia kebanyakan hanya menahan, dan pada saat dia dia hanya bertahan dan breaking the posture saja. Tapi begitu pada saat posturenya Jeffrey itu kembali
bisa tegak, dia bukannya kembali mendorong, tapi justru dia tetap pada posisi itu, sehingga Jeffrey bisa menjatuhkan elbows dan ground and pound. Ya, betul. Dan wasit menaikkan pertarungan lagi karena tidak terlalu banyak aksi yang terjadi sama seperti ronde pertama ya Bung Bram ya. Betul. Dan itu kembali yang tadi yang stalling yang kita bilang ini. Tapi kalau apabila berdiri kita bisa justru melihat banyak. Tendangan yang bagus dari Jeffrey melakukan baik tendangan yang sangat sadis tampaknya. Suatu gerakan bertahan yang hampir berhasil, cuma tidak berhasil Bung Bram ya. Betul. Dan seharusnya dia sprawl tadi ya. Tapi takedown tadi itu justru sebut dia untuk out of desperation juga ya. Dia dalam posisi itu tadi dan Bung Theo sepertinya yang menarik itu posisi dia kuda-kudanya Marton yang sedikit lebih rendah. Dari situ justru ini memberikan banyak sekali kesempatan kepada Jeffrey untuk melakukan tendangan ya. Sebenarnya betul, saya setuju dengan Bung Bram ya. Kita lihat masih posisi Marton di atas dan Jeffrey di bawah. Posisi alot kembali terjadi ya. Menurut saya ini posisi yang alot. Kenapa? Karena Bung Bram gimana? Tidak terlalu banyak perlawanan di posisi ini. Betul, dan ini posisi mount dan kepalanya juga posisinya sangat terhalang dengan cage yang cage yang ada di samping ini. Dan dia berusaha kembalikan keadaan, reversal yang baik dari Jeffrey, dan sekarang tampaknya Marton dalam kesulitan. Pukulan yang tidak, relentless hits, again takedown, hammer fist, luar biasa. Tampaknya ini salah satu pertarungan yang dari 3 pertarungan yang sudah terjadi yang agak seru ya. Iya, terjadi suatu yang kita bilang back and forth ya. Yes. Jual beli tepatnya, iya betul. Choke. Seperti apa? Triangle choke. Arm triangle. Dan pertarungan selesai di sini dengan side choke. Luar biasa Marton mempunyai daya tarung yang sangat hebat menurut saya ya. Betul. Sebetulnya menarik juga ya. Dari statistik dari kemarin hasil audisi itu submission dia hanyalah C. Dan kemudian dia justru terus kembali, takedown-nya juga C, submission juga C. Tapi kemudian dia justru mengejar double leg pada saat desperation di mana dia sudah terkena banyak hit. Justru dia kemudian malah mengejar takedown dan menang dengan submission. Berarti Marton banyak melakukan homework dia ya di grappling. Dia memperkuat homework dia di grappling berarti ya. Betul sekali. Atau memang dia sandbagging ya pada saat audisi. Mungkin Bung. Tapi pertandingan yang luar biasa yang diberikan oleh Jeffrey dan Marton pada malam hari ini. Suatu pertandingan yang sengit, jual beli pukulan, grappling. Mereka grapple dan akhirnya diselesaikan oleh Marton dengan posisi side choke. Sports One. Akhirnya wasit David Ramli memberhentikan pertarungan di babak kedua, menit ketiga dengan 38 detik dengan kemenangan tap out menggunakan teknik side choke tentu saja untuk sudut biru Marton Sampubolo. Pemirsa jangan kemana-mana, setelah ini akan ada pertandingan antara Abro Fernandes melawan Apep Tatang di partai utama kita.